Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati. Semoga kita semuanya tetap dinaungi oleh kesehatan, keberkahan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, Amin ya rabbal alamin. semoga kita sehat selalu. Nah, selamat datang kembali di pelatihan yang dilaksanakan oleh P2 KPTK bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Mercu Buana. Bapak Ibu, sekarang kita masih di kelas PPKN SMP B dan saya akan mencoba kembali memaparkan karena sekarang sudah masuk sesi teori, maka saya akan melanjutkan pembahasan teori yang kedua. Tentu ini adalah hal yang sangat relevan dan berkaitan secara langsung dengan kita semuanya, para insan pendidik PPKN. Bapak Ibu, pada hari ini teori pertama yang akan disampaikan merupakan pembahasan tentang sebetulnya lebih ke berkaca begitu ya, berkaca. Setelah ada kurikulum baru ini, di mana kita dan bagaimana kita melihat sesuatu. Sesuatu itu tentu bagaimana kita melihat sistem, bagaimana kita melihat tupoksi, bagaimana kita melihat tujuan, dan bagaimana kita mengimplementasikan keseluruhan tersebut dalam aktivitas profesional kita sebagai pendidik. Bapak Ibu, adapun paparan saya pada pagi hari ini diberi judul Perspektif Mata Pelajaran PPKN dalam Kurikulum Merdeka. Jadi tetap ini sesuai dengan permintaan panitia. Dan ini merupakan pemaparan pembuka tentang bagaimana kita secara profesional bisa mengatur beberapa aspek-aspek yang memang diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam mata pelajaran yang kita ampu. Bapak Ibu semuanya mungkin tidak aneh lagi dengan hal ini, bahwa mata pelajaran PPKN itu terkenal paling sering gonta-ganti nomenklatur, paling sering gonta-ganti nama begitu. Dan gonta-ganti nama itu seringkali jika di ilmu lain berganti nama itu karena ada pergantian perspektif keilmuan ataupun basis keilmuan atau basis teori yang baru. Di PPKN itu perubahan lebih banyak diwarnai oleh dinamika politik dan sosial. Jadi dinamika sosial politik itu yang lebih banyak mengubah kemana dan seperti apa nama dari mata pelajaran ini. Saat di awal-awal masa kemerdekaan sampai tahun 60-an, sampai tahun 60-an, saat itu memang disebut sebagai pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti. Saat Ki Hajar Dewantara masih menjadi pengambil kebijakan, lalu dilanjutkan selanjutnya, dan itu dikenal sebagai pendidikan budi pekerti. Namun setelah masa itu di tahun 64 bergantilah namanya menjadi civics. Ini pun muncul prodi-prodi pendidikan kewarganegaraan di PTPG ya. Waktu itu PTPG lalu IPG, kurang lebih yang sekarang jadi LPTK itu yang ada di Batu Sangkar, di Bandung, dan satu lagi di Pontianak kalau tidak salah. Itu yang di Sulawesi itu muncul muncul prodi-prodi begitu ya. Prodi-prodi pendidikan guru khusus untuk ini. Dulu di UNJ saat IKIP namanya Civics Hukum. Itu nama prodinya, sekarang sudah menjadi PPKN. Nah, di tahun 64 tentu nama prodi itu mengikuti juga apa yang ada di lapangan. Jadi di tahun 64, 68, 73 itu masih dikenal dengan civics. Biarpun civicsnya itu macam-macam dan memang penekannya pada kehidupan kenegaraan, patriotisme, dan lain-lain. Lalu di tahun 75 diganti menjadi pendidikan moral Pancasila. Mungkin kita Bapak Ibu pernah mengalami atau bahkan dididik begitu ya di era PMP ini. Nuansa Orde Baru memang lebih banyak di PMP ini karena PMP itu ada di sekolah dan P4
itu pedoman pengamalan pedoman pengamalan penanaman Pancasila ya, P4 gitu. P4 itu ada di masyarakat, jadi di luar institusi pendidikan. Nah, di tahun 94 berganti nama lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu mengubah banyak hal. Tentu dari segi materi, dari segi penekanan dan unsur demokrasi, hak asasi manusia sudah mulai muncul. Namun tentu setelah reformasi kemunculan itu lebih kuat lagi. Saat itu namanya menjadi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, karena lebih merupakan translate dari civics education ataupun citizenship education. Jadi kalau di Amerika itu dikenal sebagai civics education, tetapi di Eropa lalu di Australia lebih banyak dikenal sebagai citizenship education. Nah, ini kalau ditranslate ke Indonesia menjadi pendidikan kewarganegaraan. Saat itu gairah-gairah reformasi itu memunculkan bahwa perlu ada pendidikan demokrasi. Nah, PPKN berubah nama menjadi PKN untuk menanggung beban tersebut, menanggung beban redemokratisasi pendidikan, lalu membuat warga negara yang demokratis dan sebagainya. Lalu muncul kembali kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kembali lagi kita menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena banyak yang menganggap bahwa Pancasila pada PKN itu hilang. Bahkan orang kalau mau berbicara Pancasila itu malu-malu kucing gitu. Atau bahkan dianggap sebagai eksponen-eksponennya Orba misalkan. Yang enggak gitu juga. Nah, itulah kenapa Pancasila kembali dimunculkan, lalu diperkenalkan kembali tentang nilai-nilai kebangsaan, tanah air dalam mata pelajaran ini. Namun di tahun 2020, 2021, 2022 muncul kembali banyak selentingan-selentingan. Bapak Ibu pasti sering mendengar bahwa PPKN itu akan diganti kembali menjadi PMP ya. Walaupun saat itu Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia atau disingkat dengan AP3KNI menolak usulan tersebut karena tidak perlu demikian. Yang kedua adalah secara komunikasi politik itu bermasalah karena nanti akan dikaitkan dengan rezim tertentu. Maka penolakan itu juga tentu penolakan secara keilmuan. Secara keilmuan internasional mau tidak mau kita akan mengikuti dengan katakanlah pakem yang ada begitu, pakem yang ada karena agar kita bisa tetap berbagi dengan ilmuwan-ilmuwan lain yang ada di negara lainnya di seluruh dunia. Nah, itu di kurikulum 2013 yang memang direvisi KIKD-nya, beberapa komponennya itu di tahun 2016. Di 2022 maka muncullah mata pelajaran ini. Sebetulnya ini pertama hanya mengganti nama. Kita orang-orang PPKN tahu ini hanya mengganti nama secara secara yuridis. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan ini Bapak Ibu. Jadi memang pembahasan kita akan tentang landasan yuridis, lalu berbicara tentang struktur kurikulum, kita juga berbicara tentang elemen kunci dan capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang tadi perubahan-perubahan yang PPKN, lalu PPKN itu kenapa ada di sistem pendidikan kita, lalu menjadi mata pelajaran tersendiri, itu juga didukung oleh banyak landasan yuridis. Tentu yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas, itu sudah jelas bahwa setidaknya kurikulum itu harus memuat begitu. Jadi pada Sisdiknas pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu muatan gitu. Muatan, tidak sebagai mata pelajaran muatan, tetapi dijadikan mata pelajaran karena muatannya itu muatan Pancasila, muatan kewarganegaraan. Maka yaudah kita satukan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Lalu di tahun setelah kurikulum merdeka ini establish, di tahun 2021 muncul Standar Nasional Pendidikan atau kita kenal dengan SNP. Tetapi diperbarui lagi pada tahun 2022 dengan Undang-Undang PP nomor 4. Nah, di sini sudah terlihat bahwa memang muatan wajib itu kewarganegaraan. Tetapi melalui SNP ini
pendidikan Pancasila itu menjadi mata pelajaran wajib gitu, jadi naik kelas yang tadinya hanya sebagai muatan. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila itu tadinya muatan Bapak Ibu. Jadi namanya muatan tidak harus sebagai mata pelajaran, tetapi harus ada setidaknya dalam aktivitas intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Sekarang tidak hanya muatan tetapi menjadi mata pelajaran wajib. Itu SNP nomor 4 tahun 2022. Nah, lalu Bapak Ibu tentu pernah membaca tentang ini, tentang Permendikbudristek tentang apa standar isi. Di sini juga menjelaskan tentang elemen kunci. Pendidikan Pancasila itu isinya ini. Dan itu bersenada gitu ya, senada dengan keputusan Kepala Beskap nomor 033 tahun 2022. Ini kan merupakan perubahan dari SK-nya tahun di tahun yang sama tapi nomor 008. Jadi selang sekitar 25 nomor begitu ya, kebetulan Beskap itu. Jadi memang saat itu banyak kritikan bahwa ini tidak sesuai dengan psikologi perkembangan, ini tidak sesuai dengan apa yang diharuskan dalam PPKN, lalu kurikulum macam apa yang sebetulnya mau kita inginkan. Nah, menerima banyak masukan tersebut, maka ada keputusan ini. Nah, di keputusan ini isinya ada penjelasan rasionalnya, ada tujuannya, ada karakteristiknya. Nanti akan kita coba bedah bersama, dan tentu tentang elemen kunci pendidikan Pancasila. Baik, Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung juga bisa kita langsung berdiskusi begitu, bisa melalui chat ataupun melalui audio, dipersilakan. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan muatan ya, lebih ke bukan muatan. Ini lebih ke rasionalisasi. Mengapa rasionalisasi? Kurang lebih pendidikan Pancasila itu memang diminta memuat jelas, sangat jelas sekali nilai-nilai karakter Pancasila. Segala hal yang berkaitan dengan Pancasila itu menjadi perlu begitu, menjadi perlu. Dan ini buat orang-orang PPKN kembali lagi nggak aneh, memang dari dulu kita ngajarinnya ini. Kan kita nggak mungkin namanya PPKN tetapi ngajarinnya misalkan biologi gitu ya, nggak jelas juga. Atau misalkan nilai karakter ke Amerikaan atau ke Inggrisan ataupun ke Malaysiaan, kan nggak juga. Tentu namanya guru PPKN kita akan mengajarkan siswa-siswa kita itu dengan nilai-nilai karakter Pancasila sesuai dengan ketentuan. Jadi pendidikan Pancasila kembali lagi nggak baru, tetapi memang hal ini pun sama nih. Pendidikan Pancasila itu ditumbuh kembangkan gitu ya, ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tugas Bapak Ibu sebetulnya memang di sekolah, tetapi arahnya itu ke kehidupan yang lebih makro. Maka itulah kenapa mengajar PPKN seringkali ngeri-ngeri sedap gitu. Sulit ya, bisa dikatakan sulit begitu ya, penuh tantangan juga bisa dikatakan demikian, apalagi di kurikulum yang dulu yang kita kejar itu adalah ketuntasan materi, bukan penguasaan anak begitu, bukan penguasaan materi, penguasaan konten ataupun kompetensi yang perlu mereka punyai. Nah, itulah kenapa pendidikan Pancasila itu diarahkan ke kehidupan yang makro. Pelaksanaan pendidikan Pancasila itu mikro di sekolah oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, tentu kedudukan strategisnya untuk apa? Tadi pertama menanamkan dan mewariskan. Mungkin tentang hal ini kita bisa berkaca dari teori-teori psikologi misalkan ya. Ada teori behavioristik, ada teori yang lain gitu, konstruktivistik dan sebagainya. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana memang karakter itu perlu kita wariskan. Namanya warisan itu perlu ada simbolnya gitu ya, simbolnya. Entahlah simbolnya dalam bahasa, dalam tutur kata dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk menanamkan dan mewariskan karakter yang sesuai dengan Pancasila kepada setiap warga negara. Menurut saya kembali lagi hal ini bukan hal yang aneh bagi Bapak Ibu semuanya gitu. Karena ini yang sudah dilakukan bertahun-tahun kan, bertahun-tahun. Jadi untuk kita, saya rasa untuk hal ini tidak ada perdebatan. Gitu. Nah, Bapak Ibu,
Kalau kita melihat hal yang tadi, itu artinya apa yang perlu guru lakukan gitu. Yang guru lakukan itu menciptakan kegiatan. Pertama kegiatan. Kegiatannya kan kalau dalam pembelajaran nanti di materi kedua akan saya bahas tentang sebenarnya prinsip-prinsip apa sih yang setidaknya perlu muncul dalam implementasi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini entahlah itu dalam penugasan, entahlah itu dalam penjelasan, entahlah itu dalam asesmen ataupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang educational itu tentu perlu ada rangkaiannya. Apa sih yang rangkaiannya? Yang tadi selain berkegiatan di sekolah, dia mendapatkan pengalaman. Jangan sampai siswa kita setelah belajar dengan kita belajar PPKN, dia tidak ingat sama sekali mereka ngapain aja. Karena yang mereka lakukan misalkan hanya duduk diam mendengarkan. Karena kembali lagi dalam pedagogi hal itu sangat perlu. Nah, tapi balik lagi untuk andragogi misalkan seperti Bapak Ibu semuanya justru mungkin lebih nyaman dia mendengar aja. Dia mendengar karena memang tahapannya sudah di situ. Bapak Ibu tidak lagi bergerak-gerak biarpun memang pada momen-momen tertentu gerakan itu diperlukan misalkan ice speaking dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tadi kegiatan dan pengalaman siswa itu atau pengalaman belajarnya itu perlu diciptakan secara psikologis, pedagogis. Pertama kerasa secara jiwa dia, secara psikologis dia, dan dia merasa dia mendapatkan bimbingannya. Tetapi untuk PPKN tidak sesederhana itu. Ada juga unsur sosio dan kulturalnya. Bahwa mereka diakui sebagai salah satu bagian dari kelas kita itu merupakan sosiokultural. Lalu tentang dia diperlakukan sesuai dengan kulturnya, kan ada kita semuanya pasti pernah mendapatkan berbagai macam siswa dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Dan sebisa mungkin kita pelajari latar belakang mereka dan kita perlu untuk memperlakukan mereka sesuai dengan kulturnya mereka masing-masing gitu. Nah, di PPKN mau tidak mau harus seperti ini karena nasionalisme kita itu berangkat dari etno-nasionalisme. Jadi dari kebudayaannya sendiri lalu dia merasa dirinya Indonesia. Setidaknya secara sosiologis gitu. Jadi sosiokultur itu demikian. Jadi mau tidak mau kita perlu mempelajari mereka. Nah, enaknya dalam kurikulum Merdeka kita mendapatkan fitur yang baik untuk hal ini, yaitu dengan asesmen diagnostik. Sehingga kita tahu nih siswa ini di kelas ini mereka itu dari ekonomi tingkatan yang mana. Lalu mereka berasal dari keluarga yang seperti apa? Dari suku mana? Lalu pekerjaan ayah ibunya apa? Lalu kebiasaannya apa? Tontonannya apa? Itu bisa kelihatan. Jadi kita tahu, oh yang berarti kalau ngajar di sini caranya begini. Nah, itu membantu untuk di bagian sosiokultural ini Bapak Ibu. Untuk psikopedagogi saya rasa tidak ada persoalan karena ini yang banyak memang dipelajari semenjak kita dahulu masih belajar begitu, masih belajar di tingkat sarjana. Lalu tentu untuk mengembangkan karakter organisasi yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. Yang jelas adalah ada instructional effect. Jadi efek instruksional, efek yang kita ajar dan natural effects ini yang tidak indirect begitu ya. Yang tidak direct itu tidak secara langsung. Kita tidak perlu misalkan menjelaskan bahwa nah itu salah enggak. Tetapi dengan perjalanan waktu, dengan bersama kita gitu, siswa-siswa tersebut kemudian memahami, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara perspektif, tentu kita perlu melihat visinya. Apa sih yang dilihat dari pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, Bapak Ibu, visi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang sekarang namanya pendidikan Pancasila, itu tentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, itu artinya tidak hanya mencerdaskan siswa-siswa kita aja. Nanti siswa-siswa kita yang akan mencerdaskan warga negara yang lainnya. Sehingga sebagai sebuah bangsa kita itu kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bersama. Mereka jadi apa nanti? Jadi pejabat, jadi pengusaha, gitu. Jadi guru, jadi dosen, jadi peneliti, jadi jadi aparat pemerintahan lainnya. Tentu perlu menjadi
menjadi kesepakatan bersama bahwa kita menginginkan adanya kehidupan bangsa yang cerdas, maka kita perlu mencerdaskan itu. Yang pertama terkait ini, bagaimana kita menurunkannya? Tentu untuk menumbuh kembangkan kecerdasan warga negara, civic intelligence. Ini mungkin one level higher gitu ya, satu level di atas civic knowledge. Jadi tidak sekedar tahu, namanya cerdas itu tidak sekedar tahu Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa misalkan dalam pendidikan Pancasila, kecerdasan ini sangat diperlukan untuk menjadi pintu masuk. Setidaknya sebelum dia menjiwai, dia perlu mengetahui dahulu. Sebelum mengetahui, dia perlu mengkritisi terlebih dahulu. Biasanya ada perjalanan itu untuk sampai dia menjadi karakter-karakter tertentu, begitu Bapak Ibu. Pertama tentu civic intelligence-nya. Yang kedua adalah ini pendidikan Pancasila itu sebagai prasyarat Bapak Ibu untuk pembangunan demokrasi yang lebih luas. Kita udah tahu PPKN itu sebagai pendidikan demokrasi. Kita mengajarkan siswa-siswa kita untuk berdemokratis. Kita mengajarkan mereka untuk belajar bicara karena salah satu pintu berdemokrasi adalah berbicara. Yang kedua, kita ajari mereka menulis karena pintu selanjutnya adalah menulis. Dan yang ketiga adalah aktif gitu ya, sebagai aktivis misalkan. Jadi jangan untuk kita tentu guru PPKN, kita jangan alergi dengan pembicaraannya siswa, tulisannya siswa senyeleneh apapun. Karena itulah demokrasi. Tinggal nanti kita membimbing mereka gitu, membimbing mereka secara demokratis pula. Jangan sampai kita guru PPKN tapi malah dicap sebagai guru yang otoriter. Itu seperti mengkhianati fitrahnya PPKN gitu, mengkhianati fitrahnya pendidikan Pancasila. Lalu yang terakhir ini visi pendidikannya apa? Ini untuk mewujudkan budaya kewarganegaraan Bapak Ibu. Jadi budaya kewarganegaraan inilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan demokrasi yang lebih luas. Tetapi dalam di sekolah, apalagi kurikulum merdeka, menginginkan kemerdekaan tiap anak. Walaupun memang banyak guru yang merasa tidak merdeka ya untuk di awal-awal ini, apalagi ini mau tidak mau perlu kita bantu wujudkan melalui pendidikan Pancasila. Jadi ada civic culture atau budaya kewarganegaraan yang kita bina bersama-sama. Itu visi pendidikan. Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan dahulu atau kita bisa lanjut aja? Ya, saya rasa kita lanjut aja Bapak Ibu ya. Lalu nah, kalau kita melihat keputusan Beskap yang nomor 033 ini, kita bisa melihat kalau tujuan pendidikan Pancasila itu yang pertama ini agar siswa-siswa kita itu memiliki akhlak mulia begitu. Memiliki akhlak mulia dan mencintai sesama manusia. Ini menjadi isu bersama karena terkait mencintai itu kan serumit itu ya. Maka sebelum mereka mencintai sesama manusia, mereka perlu mencintai dirinya sendiri. Ini pintu utama yang seringkali terlewatkan. Saya tidak menyebutnya sebagai terabaikan, tetapi terlewatkan. Karena kultur di PPKN itu harus kultur yang apresiatif, bukan yang dominatif pertama, bukan juga yang penuh dengan penghukuman, apalagi mendegradasi harkat siswa. Misalkan siswa dimarahi sehingga dia tidak pede, dia tidak merasakan ada well-being di sekolah, apalagi di mata pelajaran kita. Nah, mereka yang merasa dihargai, mereka yang merasa berarti, mereka bisa mencintai dirinya sendiri. Sehingga apa? Untuk mencintai orang lain dia tinggal loncat aja. Tetapi akan jadi PR kalau dia dengan dirinya sendiri juga belum selesai. Dia nggak pede karena omongan kita misalkan yang asal celetuk itu, tetapi bisa membuat siswa-siswa kita kepikiran. Mungkin banyak hal yang kita itu khilaf begitu ya. Tapi sebisa mungkin kita kontrol. Lalu mereka juga menjadi orang yang mencintai negaranya. Apa wujud cinta? Kembali lagi, untuk wujud cinta dia akan melakukan segala hal, segala upaya untuk menjaga gitu. Namanya sudah mencintai negara dan lingkungan, dia akan jaga. Sekarang Bapak Ibu kan sudah mulai muncul nih kalimat mencintai lingkungan dan sebagainya karena kita semakin memahami bahwa bencana
itu justru lebih banyak karena saat ini ya, lebih banyak karena anthropocene. Anthropocene itu kurang lebih istilah yang menyebutkan bahwa bencana-bencana yang ada di dunia ini lebih banyak karena ulahnya manusia daripada geofocene. Jadi apa namanya, bencana yang karena alam aja atau karena hal-hal yang memang menjadi fenomena-fenomena alam yang secara alamiah. Tentang banjir juga tidak sesederhana karena di dataran rendah, tapi karena ada faktor lain, kayak gitulah. Lalu mewujudkan persatuan dan keadilan sosial. Yang mewujudkan persatuan dan keadilan sosial itu tidak cuma mereka yang para pengambil keputusan, kebijakan gitu ya, namun juga mereka di sekolah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, tujuan Merdeka Pancasila itu untuk memahami makna ini saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi setidaknya saat mereka sudah belajar dengan kita, mereka tahu nilai Pancasila itu apa aja. At least misalkan the five principles yang pernah disebutkan oleh Bung Karno di sidang PBB yang menjelaskan tentang Pancasila di area internasional kan lebih disebut sebagai kayaknya itu tuh mana-mana yang disebutkan gitu. Biarpun misalkan kita tahu sila keempat itu sepanjang itu, tetapi orang-orang cuma menyebutkan nilainya apa? Ya demokrasi begitu. Demokrasi atau hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan kayak gitu. Lalu selanjutnya memahami proses perumusan Pancasila. Ini mungkin yang banyak hal yang baru di sini karena tafsir-tafsirnya juga baru Bapak Ibu. Jadi BPIP saat ini sudah akan mulai untuk merevisi karena bahan pendidikan Pancasila kita itu masih berbau Orba. Kenapa disebut berbau Orba? Karena ada fakta-fakta sejarah yang tidak disajikan. Ada fakta-fakta sejarah yang dinarasi ulangkan oleh mereka. Oleh orde-orde tersebut. Nah anehnya Orde Baru sudah selesai berapa puluh tahun yang lalu, 20 ya, 20, 30, 98. Ya lebih dari 20 tahun yang lalu lah ya. Ternyata materinya tidak banyak berubah, padahal yang menyusun adalah mereka. Seperti halnya gini, apakah Muhammad Yamin berbicara waktu perumusan itu? Sebetulnya tidak berbicara tentang hal itu. Tetapi tertulisnya kita tahu semenjak kita sekolah bahwa Muhammad Yamin berbicara. Sumbernya dari mana? Dari naskah gitu ya, naskah BPUPKI gitu. Atau apa disebut notulensi BPUPKI. Nah, yang jadi persoalan, yang menulis itu adalah Muhammad Yamin juga Bapak Ibu. Muhammad Hatta bahkan pernah bilang Yamin itu pembohong saat berbicara apa gitu. Cuman konteksnya memang seperti itu. Tidak semuanya keliru, tapi memang perlu banyak yang direvisi terkait siapa sih yang berbicara, lalu BPUPK itu siapa aja sih, ternyata nggak cuma 3 orang yang kita tahu kan, Supomo, Soekarno, Muhammad Yamin gitu ya. Lalu Muhammad Yamin disebutkan justru enggak. Nah, dan yang berbicara tidak hanya 3, banyak gitu, banyak. Nah, kita juga perlu menjelaskan ini ke siswa-siswa kita bahwa proses perumusan Pancasila sangat demokratis, begitu, sangat egaliter, lalu juga sangat berperi kebudayaan dan berperi kebangsaan gitu. Lalu selanjutnya mempraktikkan nilai Pancasila. Ini adalah PR bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, mereka siswa-siswa kita juga perlu memahami jati diri mereka sebagai Indonesia yang berbineka. Kenapa ada bineka yang keluar? Karena banyak yang menganggap Indonesia itu adalah satu entitas tunggal. Dan jika ada entitas lainnya yang berbeda dengan identitas yang dia maknai, maka itu bukanlah Indonesia. Padahal Indonesia itu berbeda-beda. Begitu. Jangan sampai ada orang yang merasa paling Indonesia daripada yang lain. Karena setiap orang itu orang Indonesia. Gitu. Lalu bersikap adil dan inklusif. Siswa-siswa kita juga di sini mau nggak mau di mata pelajaran pendidikan Pancasila mereka diajarkan bersikap adil, dimulai dengan gurunya memperlakukan siswa-siswanya secara adil dan inklusif, tidak ada yang diperlakukan secara istimewa begitu, ataupun kita mendiskriminasikan salah satu atau dua ataupun lebih siswa kita, itu yang tidak boleh. Lalu menganalisis konstitusi dan norma di tingkat SMP ini sudah masuk belum ya, saya lupa.
norma seperti sudah masuk untuk konstitusi, undang-undang dasar begitu ya. Lalu menyelaraskan hak dan kewajiban karena banyak yang terlalu menitik beratkan hak, ada juga yang terlalu menitik beratkan tuntutan terhadap kewajiban. Lalu Bapak Ibu menganalisis karakteristik bangsa dan kearifan lokal ini juga diperlukan oleh banyak orang begitu ya, termasuk siswa-siswa kita. Memiliki kesadaran komitmen, mempertahankan keutuhan dan berperan aktif di kancah global. Silakan dikumpulkan dulu unikatnya untuk beli sapu. Jadi begitu Bapak Ibu. Maaf, berperan aktif di kancah global ini artinya menginginkan pendidikan kita itu memang berakar pada lokalitas, tetapi memiliki wawasan luas yang globalitas gitu ya. Glokalisme kita sebutnya, global dan lokal. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama terkait apa sih perspektif, apa sih yang membedakan pendidikan kewarganegaraan di kurikulum Merdeka. Karakteristik pertama, saya rasa ini juga tidak baru karena memang dari dulu PPKN memang demikian. Jadi pendidikan Pancasila itu biarpun tidak menyebutkan, halo, suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Oh terdengar ya, Bu Jarona di chat. Dengaran, Pak. Ada suara, oke terdengarannya. Baik, terima kasih Bu Sukarsi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Biarpun memang sekarang dan kali ini itu PPKN bernama Pendidikan Pancasila, itu artinya tetap kewarganegaraannya masuk Bapak Ibu. Jadi tetap ada tentang bagaimana dia menjadi relasi warga negara dengan warga negara dengan negara, negara dengan negara. Tetap pembahasan itu ada, konteks itu ada. Jadi pendidikan Pancasila ini satu tarikan nafas gitu. Satu tarikan nafas. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan masuk keduanya ada. Untuk apa? Untuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua sebagai wahana edukatif. Jadi selayaknya pendidikan lainnya, ya tentu menjadi wahana atau kendaraan yang educational. Jadi untuk wahana pendidikan. Wahana pendidikan untuk apa? Pengembangan peserta didik. Jadi memang peserta didik itu kita bantu untuk tumbuh begitu, sesuai dengan bukan habitat ya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Fitrahnya masing-masing. Selanjutnya tentu untuk memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi kita semuanya membantu peserta untuk memahami lalu memiliki rasa kebangsaan itu. Ini. Nah selanjutnya juga, jadi pendidikan Pancasila itu dibebankan untuk mempraktikkan perilaku gotong royong gitu. Kita harus bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu memang yang jika perlu banyak memilih, katakanlah jika perlu memilih di antara dua metode pembelajaran yang diharapkan gitu. Jadi kan mungkin saya akan menyegarkan kembali. Kemdikbudristek itu meminta setidaknya mata pelajaran yang ada itu ada dua metode. Pertama, metode berbasis kasus atau metode team based project. Jika pendidikan Pancasila disebut sebagai wahana untuk mempraktikkan perilaku ini, maka memang lebih cocok kita menggunakan project team based yang nanti akan bersamaan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, agar siswa-siswa kita memang mempraktikkan hal tersebut secara nyata, kolaborasinya oke, saling memahami begitu ya, lalu bersikap adil dan semuanya itu untuk persatuan dan kesatuan bangsa yang tadi kita sebut sebagai Bhinneka atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bapak Ibu, karakteristik selanjutnya dari PPKN ini tentu orientasinya untuk penumbuh kembangan karakter. Ya. Pertama, penumbuh kembangan karakter ini dalam area yang mana Bapak Ibu? Tentu dalam area kalau dulu KI 1 gitu ya. KI 1, KI 2. Ataupun kita menyebutnya sebagai ini dalam sikap gitu ya. Menyebutnya itu disposition, sikap ataupun satu lagi apa?
afektif ya, afektif. Jadi ini tuh untuk afektifnya. Lalu apakah PPKN hanya afektif saja? Tidak. Kita itu tetap memerlukan mereka untuk memiliki wawasan kebangsaan, gitu ya. Jadi mereka sudah memiliki point of view yang luas. Jadi Bapak Ibu, PPKN yang dikuatkan tidak hanya hati, kan kita selalu menyebutkan PPKN itu yang penting nilai moral begitu ya. Yang penting sikap siswa, iya setuju. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan komponen lainnya yaitu hati. Kepala begitu ya. Jadi memang PPKN itu sama dengan pendidikan secara keseluruhan, teach their hand, teach their heart, and teach their mind. Jadi didik keterampilannya, didik perasaannya, dan didik intelektualnya, semuanya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik pendidikan Pancasila ini orientasinya pada pembudayaan dan pemberdayaan. Jadi dibudayakan dan diberdayakan peserta didiknya. Jadi namanya pembudayaan perlu ada misalkan pertama tahap yang bisa dilakukan adalah habituasinya itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan gitu ya, memberikan mereka penguatan, memberikan mereka juga aktivitas-aktivitas agar apa yang kita harapkan mereka itu memiliki culture, personal culture-nya gitu. Kenapa? Karena mereka nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Bapak Ibu, itulah kenapa di kelas kita melihat siswa-siswa kita harus dan sebisa mungkin mereka itu memiliki masa depan yang cerah. Seaneh apapun anak-anaknya atau apapun, kita memerlukan waktu lama gitu untuk memahami anak tersebut, tapi kita perlu mengandaikan mereka itu sebagai calon pemimpin. Itu artinya apa? Kalau kita sudah tahu di masa depan mereka akan menjadi pemimpin, maka kita latih dari sekarang gitu. Kita berdayakan mereka. Karena prinsip pemberdayaan adalah tidak menyepelekan. Ah, dia mah anaknya malas. Ah, dia tidak bertanggung jawab. Berikan banyak justru aktivitas untuk melatih tanggung jawab mereka dan konsistensi mereka atau rajin atau tidaknya si anak. Lalu mereka dengan aktivitas-aktivitas tersebut, lakukanlah pembudayaan tersebut bisa terlaksana secara alami begitu, secara alami. Kenapa? Karena dengan aktivitas tersebut, pembudayaan tersebut Bapak Ibu, kita harapkan mereka itu memiliki amanah, mereka memiliki kejujuran, mereka memiliki kecerdasan, dan mereka memiliki tanggung jawab. Itu karakteristik selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, ini sebetulnya kita bisa bahas di materi setelah ini. Namun saya rasa ini juga penting untuk kita bahas secara khusus begitu, secara khusus pada materi kali ini karena bersangkut paut dengan materi selanjutnya dan tugas Bapak Ibu selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, tentu saya andaikan kembali ya, Bapak Ibu sudah membuka keputusan Kepala BSKP Kemendikbudristek yang nomor 33 begitu ya, 33 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Jadi kenapa saya membicarakan ini? Sebetulnya saya tidak akan dulu berbicara tentang ini gitu. Karena ini nanti ada bagiannya khusus, kita akan membongkar ini tentang capaian pembelajaran. Namun kita akan berbicara tentang elemen-elemen. Jadi kenapa saya selalu menyebutkan ini hanya berganti nama, lalu secara garis besar juga, secara konten ini hanya berganti nama, tetapi secara praktek ini berubah banyak. Gitu kurang lebih ya, kalau kurikulum Merdeka itu. Secara konten masih sama, secara praktek berubah banyak. Praktek itu praktek mulai dari perencanaan sampai asesmen atau evaluasi itu banyak yang berubah. Jadi makanya lebih ke daripada konten penguasaan konten, kurikulum Merdeka lebih ke kompetensi pedagogisnya yang lebih banyak dikelola begitu ya, dikelola kompetensi pedagogis dan tentu kompetensi konten itu kan kompetensi profesionalnya.
Jadi udahlah, namanya guru PPKN tentang materi-materi ke-PPKN-an itu sudah di luar kepala begitu. Cuman memang terkait kompetensi pedagogis itu yang sepertinya update yang lebih banyak itu di sana. Nah, elemen pertama Bapak Ibu dalam pendidikan Pancasila ini adalah tentu Pancasila. Ini sangat jelas sekali. Jadi Pancasila ini diperlakukan sebagai ideologi begitu ya, sebagai Weltanschauung gitu ya, apa namanya, lalu ground norm, norma dasar, sebagai filosofische Grondslag atau filsafat dasar negara dan semuanya. Hal itu tentu tidak baru untuk kita semuanya dong. Nah, Pancasila ini memang sesuai tahapannya karena ini di tingkat SMP yang masuk ke fase D, maka tidak jauh-jauh dari ini nih Bapak Ibu capaian pembelajarannya begitu. Kita membahas pertama Pancasila, lalu kita juga membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau kita kenal sebagai UUD NRI tahun 45 gitu. Elemen selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, ini juga tidak baru, dan NKRI. Jadi Bapak Ibu sebetulnya elemen-elemen kunci ini Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah pernah dan memang itu yang ada di kurikulum 2013 gitu. Jadi sebetulnya memang kurikulum itu harus demikian. Jadi adapun perubahannya itu untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan yang sudah ada begitu ya. Lalu meminimalisir yang prakteknya malah mempersulit guru di lapangan ataupun prakteknya justru membebani siswa begitu, membebani siswa. Jadi NKRI. Itu Bapak Ibu, jadi untuk materi kali ini itu yang bisa saya jelaskan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau mau diskusi aja dulu, apalagi yang sudah sekolah penggerak di sini kan saya dengar banyak ya. Ada Bapak Ibu yang dari sekolah penggerak. Mau berdiskusi Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke, saya khawatir ada yang terlewat, jadi saya sambil ngecek. Ini CP. Saya ada pertanyaan Pak Fauzi. Oh ya, dipersilakan Pak Eri. Ini beberapa anak-anak yang saya ajarkan PPKN ini memang mereka tahu mereka tidak warga negara gitu loh Indonesia, dan menanamkan PPKN itu sebagai satu hal yang jadi bagian yang mereka harus mengetahui dan pelajari itu gimana ya supaya kita kan nggak memaksakan warga negara Indonesia gitu. Itu gimana caranya Pak ya? Iya, oke. Apakah mereka hanya sekedar mengikuti atau sekedar memahami, atau kita bedakan dengan yang lokal yang memang betul-betul warga negara Indonesia. Dan sebagian ada juga yang memang warga negara Indonesia tapi merasa lebih ke luar negerian gitu loh. Iya. Merasa sebagai global citizen ya Pak ya? Iya, itu yang kan diajarkan di sekolah-sekolah internasional Pak. Jadi itu kalau nggak dengar jelasin begini juga kagak pintar. Iya, baik. Pak Eri, ada lagi? Ya, itu aja Pak. Oke. Mungkin ada solusinya. Ya, terima kasih Pak Eri. Pak Eri semoga lekas 100% pulih ya Pak Eri. Terkait pertanyaan Pak Eri, ini sebetulnya pertanyaan yang muncul saat saya memberikan pelatihan pada guru-guru PPKN sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu guru-guru PPKN dari sekolah SPK itu. Jadi waktu itu PPKN UNJ bekerja sama dengan kalau tidak salah nama organisasi itu PSSPK gitu ya. Begitu bukan Pak Eri? Persatuan Sekolah SPK Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, betul itu kan Pak. betul ya? Iya, betul. Nah,
Pertanyaannya kurang lebih sama. Kalau mereka bukan warga negara Indonesia, ataupun yang kedua, mereka warga negara Indonesia tapi mereka merasa bukan Indonesia, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, memang kita perlu melaksanakan tupoksi kita untuk menanamkan. Pertama, sebelum menanamkan kita perlu memperkenalkan terlebih dahulu. Karena jika tidak kayak gini deh, saya menggunakan analogi yang digunakan oleh Muhammad Syafi'i. Tentu sebelum kita sebelum kita mengambil buah dari pohon, yang perlu kita lakukan adalah mengolah dulu tanahnya. Jadi semua petani pasti demikian, mengolah dulu tanahnya. Jika memang kurang gembur dibuat lebih gembur, kurang subur dibuat subur dengan memberikan pupuk dan sebagainya. Lalu tanaman itu tentu ditanam di tempat yang cocok untuk habitatnya, gitu. Lalu mereka bisa berkembang. Sebelum mereka berkembang pun, saat berkembang misalkan, jika ada hama, kita lindungi dari hama. Jika ada gulma, kita pangkas gulmanya. Seluruh pengganggu itu kita kawal begitu. Jadi saat proses pun tidak hanya di awal, tetapi saat proses pun kita kawal. Nah, baru deh terakhir kita bisa ambil buahnya. Siswa juga begitu. Bagaimana kita mengolahnya? Yang perlu kita lakukan adalah tadi kurikulum Merdeka itu punya fitur asesmen diagnostik. Bapak Ibu bisa mengetahui siswa kita itu siapa aja, lalu sampai ke unsur bagaimana dia memandang sesuatu dalam hidupnya. Sehingga tahu tuh kalau di kelas ini kayaknya saya ngomongin ini lebih sensitif deh. Jadi mendingan enggak gitu. Lalu intinya kita lebih strategis setiap masuk ke kelas karena ada siswa tertentu yang jika kita melakukan sesuatu itu akan ya lebih potensial untuk masalah. Jadi kita lebih tahu lebih banyak karena asesmen diagnostik. Nah, untuk sekolah internasional, asesmen diagnostik banyak membantu karena nanti kan akan memetakan nih ada warga negara apa, ada juga kan warga negara asing yang dia memiliki rasa cinta Indonesianya juga tinggi misalkan. Untuk kami di kampus kami mengenal banyak ilmuwan yang dari luar negeri, maksudnya dia tadinya warga negara asing tapi karena lebih banyak meneliti tentang Indonesia, mereka Indonesianis kebanyakan dari Cornell University, ada yang dari ANU, mereka itu cinta Indonesia dan mereka memahami itu gitu. Tapi kan itu level mereka. Bagaimana level di sekolah menengah pertama misalkan seperti Bapak Ibu? Pertama, perkenalkan Pancasila dahulu. Setidaknya perkenalkan di mana mereka sedang berpijak. Jadi tidak langsung memaksa kamu itu harus menjadi orang yang menunjukkan keagamaanmu gitu atau ketuhananmu. Kamu harus bersatu dengan orang lain, kamu harus demokratis. Itu nanti fase selanjutnya. Pertama, lakukan itu. Jadi perkenalkan dahulu saja Pancasila itu apa adanya sebagai fakta. Sebagai fakta. Karena banyak kita itu kelepasan langsung sebagai doktrin gitu loh. Banyak kita temukan praktek-praktek pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu langsung sebagai doktrin Bapak Ibu. Itu yang menjadi persoalan dan seakan-akan anak-anak merasa nih gue dinasehatin mulu gitu padahal gue nggak minta nasehat. Kan ada anak-anak yang seperti itu. Nah sekarang apalagi mereka yang tidak merasakan Indonesia aja enggak saya gitu. Maka itu menjadi apa ya tantangan gitu. Yang pertama tadi mempersiapkan bahannya, kedua tadi memperkenalkan, ketiga melibatkan mereka. Menurut saya gini ya mungkin ini kembali lagi saya tidak pernah mengajar di SPK, namun saya punya teman yang ngajar di SPK banyak sekali mereka bahkan ngajar PPKN udah nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Kan aneh ya, mestinya mengajar PPKN mau seinternasional apapun itu harus bahasa Indonesia. Karena menurut undang-undangnya demikian, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional dan harus setiap orang bahkan orang asing harus tahu tentang Indonesia gitu. Bahasa pengantarnya pun harus bahasa Indonesia. Tetapi karena kebutuhan pedagogis, teman saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, menggunakan bahasa Indonesia menjadi salah satu cara agar mereka merasa sedang ada di Indonesia. Jadi mereka harus ada nuansa keindonesiaan. Melibatkan mereka pada aktivitas-aktivitas masyarakat biasa yang ada di Indonesia.
kan lebih banyak orang-orang asing itu tertarik dengan kebudayaan-kebudayaan ya. Jadi misalkan atraksi kebudayaan mereka baru tertarik begitu ya, ataupun bagaimana live in di masyarakat itu saya rasa bisa digunakan. Jadi tidak lagi mendoktrin, karena saya setuju pada paham yang seperti ini. Pancasila itu jangan didoktrin pada mereka yang sedang berkembang. Mereka yang sedang berkembang itu adalah siswa dan mahasiswa. Tidak boleh didoktrin mereka itu. Tetapi harus didoktrin jika pada para penyelenggara negara, para pegawai negeri sipil atau sekarang ASN, itu mereka harus di brainwash. Karena mereka ada dalam satu kesatuan mesin negara gitu. Bayangkan kalau misalkan satu komponen mesin malah memperlambat alurnya mesin, ataupun bahkan bukan memperlambat, merusak yang lain, itu jadi persoalan. Maka doktrin itu harus gitu ya, boleh dan harus itu jika dua, mereka para penyelenggara negara, mereka misalkan yang kita pilih gitu, wakil atau wakil rakyat di DPR, para menteri, presiden, itu mau nggak mau memang harus didoktrin. Lalu ASN, karena mereka adalah aparatur sipil negara, mereka salah satu bagian dari negara, mereka lah yang menjadi komponen itu. Nah, tetapi gimana kalau sekolah? Sekolah itu jangan doktrin, perkenalkan mereka. Kedua, cukup libatkan mereka. Karena seperti yang tadi saya coba jelaskan, Pak Eri izinkan Bapak Ibu untuk saya men-share kembali. Mana ya? Saya jadi lupa. Bukan ini. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya? Pertama tentang instructional effect yang bisa kita lakukan di di sekolah gitu. Ini pun sebetulnya di sekolah nurture effect. Jadi ini itu kurang lebih direct in indirect gitu aja. Sesederhananya, direct in indirect. Jadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsungnya kita perkenalkan mereka Pancasila itu seperti ini, warga negara Indonesia menggunakan Pancasila dengan cara seperti ini, maka ini yang terlihat. Mereka banyak yang saya kembali lagi perlu memberikan pengalaman ya, maksudnya ini setidaknya pengalaman terbatas saya, namun semoga ini relevan. Jadi saat itu saya mengisi summer course, salah satu summer course, dan para pesertanya itu dari berbagai negara, dari Nigeria, dari Australia, dari Australia yang paling banyak, Amerika 2 orang, dari Maladewa, lalu yang Eropa itu kalau nggak salah dari Switzerland. Nah, saya menjelaskan apa? Saya menjelaskan tentang budaya Indonesia. Tapi penguatnya adalah bukan penguat. Epilog saya adalah tentang Pancasila. Salah satu komentar yang sangat saya ingat sampai sekarang adalah kurang lebih gini bahasa Indonesianya. Jika semua negara menjalankan Pancasila, sepertinya dunia ini akan rukun gitu-gitu. Sampai seperti itu. Jadi padahal saya tidak memaksa yang bersangkutan untuk ayo jalankan Pancasila, kamu tunjukkan dirimu Pancasila, kamu itu tidak Pancasila gitu. Nah itu hal-hal yang terlalu direktif dan terlalu komando gitu ya, dan Pancasila seharusnya tidak demikian. Jadi pertama memperkenalkan, kedua membudayakan dengan cara seperti itu, misalkan tadi dengan nurture effect-nya ataupun instructional effect, boleh dengan cara itu, intinya tidak secara langsung. Apakah kita perlu mengindonesiakan mereka? Tidak perlu. Jadi misalkan ada orang luar negeri yang datang ke Indonesia, ataupun orang Indonesia yang ngerasa ke global-globalan gitu ya, atau merasa dirinya bagian dari warga negara lain, kembali lagi ya, sekarang
kita mengajar tidak hanya melihat dari kita sebagai guru gitu, guru punya tanggung jawab, tapi juga kita melihat si anak sebagai individu. Bisa jadi dia seperti itu memang lagi tahapnya aja, tahapnya apa ya? Tahapnya dia copy gitu, mengcopy aja, copycat. Jadi sedang mencari bahasa populernya itu sedang mencari identitas. Jadi nggak ada persoalan apalagi SMP ya. Dia merasa tidak Indonesia. Nah, yang penting kenapa dia merasa tidak Indonesia? Karena dia tidak diperkenalkan aja, dia tidak terpapar dan dia tidak merasa sebagai salah satu bagian dari Indonesia. Kebanyakan orang yang tidak mengakui dirinya Indonesia itu ya karena nggak dapat benefit aja. Untuk apa saya ngaku Indonesia? Karena misalkan di Indonesia boro-boro misalkan dapat ketenangan, saya lari pagi aja di sweet-sweetin misalkan. Ada yang mengeluhnya sedemikian. Dan untuk konteks di sekolah SPK khususnya yang memang banyak siswanya itu orang-orang luar negeri, cara yang bisa kita lakukan itu lebih banyak pemberian pengalaman. Jadi Bapak Ibu, ini keyword selanjutnya dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu tidak lagi dikejar penguasaan konten. Itu pasti Bapak Ibu happy. Jadi tidak lagi penguasaan konten. Nanti semuanya konten dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Yang penting CP-nya tercapai. Nanti kan akan ada penurunan-penurunan itu saya akan jelaskan di materi yang kedua. Jadi materinya bisa bengkak misalkan atau bisa jadi tipis. Atau materinya diinsersi pada kegiatan-kegiatan tertentu, menjadi kuis misalkan, menjadi game, menjadi apalagi ya, menjadi tugas akhir mereka, itu bisa. Jadi untuk Pak Eri dan Bapak Ibu semuanya yang mengajar di sekolah SPK ataupun yang banyak siswa-siswanya itu terdiri dari bukan hanya orang Indonesia asli ataupun orang Indonesia asli tapi tidak merasa Indonesia, sebenarnya yang kita lakukan itu cukup sampai level situ aja. Karena nanti mereka cukup mendapatkan paparan yang baik dari kita. Jadi paparan itu tidak hanya penjelasan tetapi mereka mendapatkan paparan pengalaman. Berikan aja mereka pengalaman misalkan biarpun di tingkat SMP tapi ajarkan mereka untuk mengobservasi sebuah seni budaya tertentu misalkan ataupun tentang fenomena di masyarakat tertentu. Anak-anak SMP sekarang pinter-pinter kok. Pinter ngomong ya, bahkan mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepintaran berbicara, kecerdasan berbicara atau verbal itu, dan yang kedua mereka wawasannya lebih luas daripada kita, manfaatkan justru di kelas. Jadikan misalkan partner untuk belajar bersama. Itu Pak Eri ya. Semoga jawaban saya sedikit bisa menjawab. Atau ada tanggapan lagi Pak Eri? Iya, sedikit memberikan tanggapan Bapak. Terima kasih atas pencerahannya. Saya sangat setuju. Jadi kalau bisa saya simpulkan, doktrinasi itu adalah satu keharusan ya untuk pegawai negeri ASN ya, orang yang dalam sistem pemerintahan, masuk presiden. Saya bisa bilang nggak bahwasannya guru PPKN juga harus didoktrin juga, karena dia kan memegang peran penting. Tetapi dalam memberikan pengajaran yang kepada murid, itu sama sekali kita memberikan bukan doktrinasi lagi. Kalau nggak kita kembali ke Orba lagi. Saya masih ingat saya waktu masuk kuliah harus ikut P4, penataran P4 itu berapa puluh jam. Kalau nggak bisa lanjut kuliah. Nah itu yang saya maksud saya, kita kan nggak kembali ke zaman itu lagi. Dan kita justru memberikan suatu bentuk pengalaman bagi khususnya anak-anaknya mereka merasa sebagai global citizen ini untuk bisa melihat sisi positif dari Pancasila itu sendiri. Dan karena anak-anak kami yang SMP ini juga anak-anak yang sudah mulai kritisi yang suka berdebat gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang saya mau manfaatkan untuk mereka juga bisa melihat Pancasila itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kita bisa lihat hal-hal yang lain yang bisa mereka bisa hargai seperti yang Bapak tadi contohkan waktu mengadakan tadi Pak ya, yang sama negara-negara asing sampai mengatakan dunia itu bahkan bisa damai ya Pak ya kalau memakai Pancasila. Summer course. Summer course ya. Terima kasih banyak Pak Fauzi itu ininya. Ya, sama-sama Pak. Tanggapan.
Ya, terkait guru memang ya saya saya berhusnuzon bahwa guru-guru yang sudah ada di lapangan itu sudah siap tempur begitu ya, siap tempur. Seperti halnya para petani yang dilatih dulu, setidaknya pasti bisa mencangkul lah. Nah, guru PPKN setidaknya bisa ngajarin PPKN begitu. Lalu tentang bagaimana misalkan tentang nasionalisme yang bersangkutan, itu merupakan tanggung jawab kami di kampus. Karena Bapak Ibu semuanya mungkin di sini yang sudah pernah PPG, sebetulnya salah satu tujuan dari pendidikan guru, kalau kita mengacu pada yuridisnya, salah satu tujuan dari pendidikan guru adalah menghasilkan guru profesional yang memiliki rasa nasionalisme. Jadi Bapak Ibu udah dicap kayak gitu tuh. Guru Indonesia itu kalau sudah dididik di tingkat S1 SPD-nya dan yang GR-nya atau profesional gurunya itu ataupun melalui PPG itu harus menjadi guru yang lebih nasionalis justru. Jadi untuk guru PPKN menurut saya jika kita itu sudah selesai, sudah tidak perlu lagi kita berbicara tentang ngajarin guru-guru tentang Pancasila itu harus seperti apa. Biarpun kita tahu pada tahun 2018 PPIM UIN Syarif Hidayatullah itu mempublish hasil hasil research yang menyedihkan dan mengagetkan dan menjadi polemik yang menyebutkan bahwa justru guru di sekolah itu banyak yang rasis. Kan kita sedih karena harusnya kan guru di sekolah yang mencegah sikap rasisme itu hadir begitu. Biarpun Bapak Ibu kalau kita lihat pelajaran biologi evolusioner ya, biologi evolusioner itu sedang menceritakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk xenofobik. Xenofobik itu menakuti dan membenci hal yang asing gitu. Hal yang asing. Makanya kalau dalam konteks politik nih, kan nggak langsung jadi negara dong, nggak langsung jadi kerajaan, tetapi dimulai dari mereka dari klan gitu ya, dari klan kemudian jadi suku. Klan itu mereka cuma satu keluarga gitu. Nah, mereka udah mengenal keluarganya seperti apa, lalu ayahnya, ibunya, saudaranya. Lalu jika ada dari klan lain datang ke wilayah klan dia, itu dijamin bakal berkelahi. Karena secara otomatis gitu ya, mekanisme biologis orang itu akan menakuti hal yang asing bagi dirinya dan akan membenci hal yang asing bagi dirinya. Nah, kalau sudah takut dan benci, biasanya step selanjutnya adalah violence, kekerasan. Ini yang kita nggak mau. Nah, sekarang kalau berkaca pada hal tersebut, mungkin memang secara evolusioner hal itu ada di kita. Sedikit banyak rasisme itu ada. Contohnya deh, dengan pembenaran menikah itu harus dengan orang yang satu suku. Sebetulnya bukan pembenaran, tetapi ya kita kan Bapak Ibu sudah tahu pernikahan itu sebisa mungkin mencari banyak kesamaan karena untuk meminimalisir konflik. Kalau udah lebih banyak yang sama, ya kita konfliknya hal yang nggak sama, yang sedikit itu gitu. Tapi kalau semakin banyak perbedaan, potensi konflik itu semakin banyak. Nah, makanya agak aneh kalau misalkan kita sebagai bukan evolusi ya. Kita sebagai orang yang meresolusi konflik, tetapi kita sebagai orang yang justru memanas-manaskan konflik, kan bahaya gitu ya. Sayang sekali jika memang demikian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita Bu Jaronah yang hari ini keponakannya meninggal. Semoga keponakan Ibu Jaronah mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Amin. Baik, Bapak Ibu, izin untuk melanjutkan ya. Jadi sekitar ada beberapa menit lagi melanjutkan yang tadi. PPUM UIN itu menyebutkan guru-guru ternyata banyak yang rasis. Jadi bukan banyak, tidak sedikit gitu. Kalau cuma satu orang, dua orang ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah banyak,
udah menyebutkan tidak sedikit, kalau banyak kan terlalu ini ya, terlalu judgmental, itu juga menjadi bahaya. Nah sekarang itu artinya kita yang perlu refleksi apakah memang kita begitu rasis. Selain rasis misalkan apakah kita itu adalah orang yang membenarkan gitu ya, membenarkan perilaku kekerasan itu terjadi. Padahal guru PPKN itu memiliki tugas lainnya. Tugas lainnya adalah menjadi juru damai. Gitu ya. Jadi yang tadi resolusi konflik tadi. Karena PPKN di beberapa negara itu dikenal sebagai peace education. Jadi pembelajaran pendidikan kedamaian. Nah, sekarang kalau misalkan kita justru yang membenarkan terjadinya kekerasan, misalkan nggak apa-apa anak itu ditampar juga tidak apa-apa biar kapok misalkan. Nggak apa-apa dia dijemur juga biar dia kapok gitu. Aneh justru kalau guru PPKN seperti itu karena kita tidak mengharapkan kekerasan itu terjadi di sekolah, apalagi kekerasan seksual. Agak kaget misalkan saat kemarin hasil asesmen nasional yang menyebutkan bahwa nih saya ada beritanya ini. Saya bilang aneh juga nih. Jadi bayangkan di sekolah, menurut hasil asesmen nasional di sekolah 24,4% siswa alami perundungan dan kekerasan seksual. Itu membuat kita kaget Bapak Ibu. Maksudnya disebutkan gini ya. Ada siswa yang menyebutkan begini pengalamannya. Saya dipukul dan ditendang atau didorong oleh siswa lain di sekolah. Saya diancam oleh siswa lain. Saya mengambil atau merusak barang-barang lain. Siswa lain mengambil atau merusak barang-barang milikku. Jadi mereka ada perundungan itu. Lalu pelecehan seksual dan sebagainya juga terjadi di sekolah. Itu menyedihkan. Padahal di sekolah adalah harusnya menjadi safe place gitu ya, tempat yang sangat aman buat siswa-siswa kita. Kita pun kan saat punya anak dan anak kita menitipkan anak kita ke sekolah, tentu ingin anak kita itu selamat lahir batin, selain dia berkembang lahir batin begitu. Berkembang lahir batinnya, tapi juga selamat lahir batin. Nah itu justru banyak terjadi di sekolah begitu. Nah ini menjadi refleksi kita bersama, apakah memang kita sudah pertama kita mencegah hal itu terjadi. Kita mengedukasi hal itu gitu ya untuk tidak terjadi. Dan yang ketiga, apakah kita bisa menjadi yang terdepan untuk mengadvokasi agar itu tidak kembali terulang karena kita menginginkan sekolah itu semuanya nyaman. Saya sebetulnya secara konsep dan teori setuju dengan PPDB, sistem PPDB yang seperti ini. Tetapi sistem PPDB seperti ini akan menjadi lebih berkeadilan jika banyak hal lain selesai gitu. Yang jadi persoalan di Indonesia banyak hal belum selesai. Tentang kependudukan saja kan belum selesai. Apalagi ya, tentang pemerataan kompetensi guru juga belum merata begitu. Lalu kami di kampus juga tidak semua kampus LPTK menghasilkan calon-calon guru yang sesuai harapan. Nah Bapak Ibu, LPTK itu jangan hanya disebutkan 8X IKIP. X IKIP itu IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Malang. Enggak hanya berbicara seperti itu. X IKIP itu juga berbicara tentang 1.400-an LPTK. Dan berbicara tentang 4.000-an program studi. Dan itu banyaknya kita nggak tahu ada di mana. Nah, kita juga sedang berjuang untuk hal itu. Jika katakanlah semua sekolah memiliki fasilitas yang sama, berkualitas sama gitu, kualitas tinggi, sekolah tersebut memiliki guru-guru yang kualitasnya tinggi, pembelajar ulung gitu ya, bisa kerja akademis ataupun non akademis, lalu juga mendapatkan dukungan banyak dari orang tua siswa, lalu siswa-siswanya tidak mengalami kurang lebih sudah selesai gitu ya dengan dirinya sendiri dan di rumah, itu sepertinya ngajar akan lebih mudah. Tetapi kan itu sepertinya
ini sekali ya, terlalu mengawang-awang sekali karena kita perlu melihat bahwa kondisi kita seperti ini. Begitu, Bapak Ibu. Jadi memang perlu dimulai dari kita. Kalau misalkan kita ingin mereka mencintai Pancasila, tunjukkan kita itu cinta sama Pancasila. Gitu. Kalau kita sendiri tidak bergairah saat berbicara tentang Pancasila, maka mau apa yang kita harapkan pada orang, pada audiens atau siswa kita sebagai audiens, melihat gurunya sendiri nggak punya gairah saat berbicara tentang Pancasila. Pancasila saat ini mungkin hanya dikenal sebagai nilai-nilai. Padahal Bapak Ibu, Soekarno dan para pendiri bangsa yang lain menempatkan Pancasila itu sebagai konsep kemasyarakatan, konsep kenegaraan, dan sebagai ideologi. Well, apa namanya? School of thought gitu ya, school of thought. Jadi mazhab. Kita hanya memperlakukannya sebagai pertama nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu banyak yang terjadinya, saya menyebutnya apa ya? Bukan malpraktik gitu, tapi diperlakukan gitu ya sebagai jargon saja. Jadi hanya berhenti di mulut. Itulah yang terjadi pada para politisi kita yang banyak tertangkap kasus atau terduga terlibat dalam kasus-kasus tertentu. Gitu. Karena kembali lagi, jadi guru PPKN tidak semudah itu. Karena kita tidak hanya berbicara tentang isi kepala si anak, tetapi juga bagaimana kesensitivitasan hati si anak, dan bagaimana keterampilan dia dalam berbicara, keterampilan dia dalam menulis. Bapak Ibu yang anak atau siswa-siswanya pandai menulis, pandai berbicara, berbahagialah. Setidaknya satu PR sudah selesai. Selain itu tugas yang lain, gitu misalkan. Tentang kenapa ada anak yang terlalu ekspresif gitu, kalau dirinya itu tidak memiliki kecintaan pada Indonesia, either dia memang nggak cinta atau dia benci aja. Gitu. Ketiadaan cinta memang menghasilkan benci. Nah, maka kita perlu memperkenalkan rasa cinta itu ya dengan perkenalkan aja. Toh semuanya juga dengan perkenalan tentang orang itu masuk atau tidak, itu tentang strategi kita. Nah, Bapak Ibu kan guru profesional itu memang harus melakukan PTK ya. Jadi tidak hanya untuk kenaikan pangkat, tetapi PTK itu rutin. Untuk itu juga kita tahu apakah approach yang kita lakukan di sekolah itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan ataupun stylenya siswa-siswa kita. Begitu Pak Bapak Ibu, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan Pak Eri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin satu lagi sebelum kita beristirahat terlebih dahulu, lalu kita bertemu lagi pukul 10. Jadi nanti ke depan mungkin akan banyak perbincangan tentang yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak hanya sekolah SPK saja yang akan menerima banyak orang asing. Sekolah-sekolah lain juga bakal banyak mendapatkan orang-orang asing kalau globalisasi itu, bukan globalisasi ya, tentang kewarganegaraan lebih fluid gitu ya, lebih cair di antara negara-negara. Nah, kemungkinan trennya akan ke sana. Jadi kita perlu bersiap-siap begitu. Baik Bapak Ibu. Maaf, mau tanya, Pak. Silakan Bu Kristina. Mau tanya. Untuk seperti yang tadi Bapak bicarakan tentang nasionalisme dan sebagainya itu, apakah lingkungan atau daerah tempat tinggal juga berpengaruh terhadap penerimaan segala sesuatunya tentang kenegaraan atau tentang nasionalisme atau tentang Pancasila atau yang guru PPKN biasa ajarkan? Apakah lingkungan atau daerah tempat tinggal mereka juga berpengaruh terhadap penerimaan apa yang kita ajarkan, Pak? Iya, pertanyaan yang bagus Bu Kristina. Jawaban saya dengan yakin yes. Karena dalam sosiologi pendidikan itu yang perlu salah satu dipertimbangkan. Bapak Ibu yang tadi di awal saya jelaskan, sebelum memulai pengajaran kita lakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana lingkungan si anak. Mungkin enak ya untuk kita yang mengajar setiap rombelnya itu nggak terlalu banyak. Tetapi akan menjadi beban bagi kita
atau PR yang banyak kalau satu rombel itu anaknya terlalu banyak. Jadi kita sudah sudah overload gitu dengan tugas-tugas kita. Nah, apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh. Bahkan secara filosofis pun Ki Hajar Dewantara mengalamatkan pendidikan itu pada 3 hal. Pertama, kan trisentra pendidikan ya Bapak Ibu mungkin sering mendengar ini. Ada di alam perguruan di sekolah, yang kedua di alam pergerakan masyarakat, dan yang ketiga adalah di alam keluarga. Maka pendidikan memang tidak bisa di kita saja. Pendidikan sekarang kan cenderung diserahkan sebanyak mungkin ke sekolah. Bahkan dibuat asramanya, ya nggak sih? Orang tua itu udah nih anak saya silakan didik. Harusnya orang tua yang mengajarkan yang berkaitan dengan kebutuhan sosiokulturnya si anak, agamanya, menurut Ki Hajar Dewantara itu harusnya orang tua, bukan sekolah. Ketaatan si anak ke bagaimana dia memiliki adab gitu, itu harusnya orang tua. Sekolah iya ikut serta, tetapi yang lebih banyak hal macam itu tuh orang tua. Di sekolah itu tinggal advancing aja gitu loh Bu. Begitupun tentang nasionalisme, kalau orang tuanya udah benci gitu misalkan dengan negara ini, saya rasa sih kita perlu membedakan ya, benci dengan negara dengan benci dengan rezim atau pemerintahan. Itu juga kita perlu bedakan gitu Bu Christina. Minta nanti mungkin boleh diajarkan kepada kami Pak yang mengajar di rombelnya yang cukup banyak untuk mengadakan asesmen diagnosis itu seperti apa dan bagaimana pengaplikasiannya di sekolah yang rombelnya banyak seperti kami Pak. Oke, siap-siap Bu. Jadi memang ini menjadi tantangan kami, bahkan kami pun saya sebetulnya dulunya adalah dosen PGSD, jadi dosen di prodi PGSD, tetapi mengajar PPKN. Nah lalu saat perbincangan tentang bagaimana guru SD itu bisa optimal dalam mengajar tiap kelas, karena mereka kan guru kelas ya Bu ya, maka kami menyarankan setidaknya dalam satu kelas itu ada 2 guru dan 1 psikolog, gitu. Nah, Bapak Ibu enak kan kalau Bapak Ibu betul-betul khusus bagian konten, untuk bagian hal-hal yang lain ada guru yang mengawasi, kan enak ya. Jadi double team itu, team teaching saya rasa perlu dilakukan, tidak hanya untuk berbagi materi, tetapi guru ini untuk bagian misalkan yang tadi ya, kemandiriannya, karakter si anak, yang satu lagi untuk bagian materi, kayak gitu. Itu akan lebih enak kalau tim teaching demikian. Nanti mungkin untuk asesmen diagnostik akan saya perkenalkan ke Bapak Ibu semuanya setelah materi ini. Itu Bu Christina ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, karena sekarang sudah memasuki jam dan waktu istirahat, kita akan beristirahat sejenak. Kita akan bertemu lagi di ruangan ini, bisa stay juga di sini. Kita akan bertemu lagi pukul 10 nanti. Saya tutup sesi pertama ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih.